tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Agustiawan dari kelas 2B dengan NPM 24130300017. Di sini saya akan membuat project static routing mikrotik. Project ini dari mata kuliah jaringan komputer. Di sini terdapat soal dengan topologi yang berisi klien mikrotik 1, mikrotik server 1, dan juga ada mikrotik server 2, klien mikrotik 2. Nah, jadi kesimpulannya, dalam satu topologi ini terdapat dua server dan dua klien yang nantinya setiap kliennya ini dia mempunyai servernya masing-masing. Jadi klien satu dia mempunyai server satu, dia akan terhubung nantinya, dan klien 2 mempunyai server 2, ini juga akan terhubung. Nah, nanti di akhir dari antara server 2 ini dia akan saling terhubung. Jadi server satu ini terhubung dengan server 2. Begitupun juga dengan kliennya. Server satu dia bisa terhubung dengan klien 2. Server 2 dia bisa terhubung dengan klien satu. Jadi bisa saling terhubung gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini terdapat beberapa ketentuan. Pada poin kedua, ketentuan IP server mikrotik 1 pada oktet ketiga dan keempat sesuai dengan 3 digit terakhir NPM. Dan yang poin ketiga, nanti kita memakai subnet /30 ini. Nah, pada poin kedua, oktet ketiga dan keempat nanti akan diisi dengan angka terakhir, 3 angka terakhir dari NPM saya. Jadi misal NPM saya kan terakhirnya 017. Jadi yang terpakai itu cuma angka 17 saja. Yang kosong itu tidak terpakai. Nah, jadi nanti untuk IP-nya kurang lebih seperti ini. 10.10.17.17/30 karena kita memakai subnet 30. Nah, sebelum kita memakai IP tersebut, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu apakah angka tersebut bisa kita jadikan sebuah IP. Kadang nggak semua angka yang kita inginkan itu dapat jadikan sebuah IP. Nah, kita mengecek itu bisa melalui IP kalkulator. Cari saja di Google atau di Chrome, itu semua ada. Kita klik yang paling atas. Nah, pada subnet ini nanti kita pilih sesuai subnet kita. Tadi kan dalam ketentuan saya subnetnya itu pakai yang 30, jadi kita pilih /30. Nah, untuk IP address ini kita isi dengan IP yang mau kita pakai. Tadi IP yang mau saya pakai itu 10.10. Nah, di sini sudah ada. Nih. Nah, yang kita pakai ini 10.10.17.17. Nah, kita langsung calculate. Nah, yang keluar ini IP address ini yang tadi kita calculate, dan network addressnya kita dapat di angka 16. Usable host IP rank-nya kita dapat di angka 17 dan 18. Ini. Ini nanti ini kan dapat dua. Nanti IP ini akan saya gunakan untuk sebuah server. Servernya kan ada dua. Jadi yang 17 kita pakai untuk server 1 dan 18 untuk server yang kedua. Nah, tujuan IP ini untuk menghubungkan atau untuk mengisi header 2. Nanti header 2 akan saya jadikan untuk penghubung server agar saling terhubung gitu antara server 1 dan server kedua, begitu.
Nah, di sini ada broadcast address. Ini broadcast address ini adalah IP yang tidak bisa kita gunakan. Begitu. Di sini saya sudah membuat ringkasan kecil atau alur yang mau kita buat nanti. Di sini ada router 1 atau server 1. Nah, di sini header 2-nya kita isi dengan IP tadi agar bisa terhubung dengan router 2 atau server 2 gitu. Jadi router 2 nanti kita isi dengan ini. Yang tadi yang kita dapatkan di sini. Ini. Lalu agar klien 1 bisa terhubung ke server 1, ini saya beri di Ether 3. Ether 3 kita beri, ini saya beri IP, sebuah IP yang yang berisi 10.10.17.1/30. Ini IP ini untuk menghubungkan klien 1 dan router 1 ke router 1. Nah, begitupun juga server 2 agar terhubung dengan klien 2 ini membutuhkan IP ini. Ini saya isi dengan IP ini 10.10.31.3.1/30. Begitu. Nah, ini untuk IP klien 1 tersendiri. Untuk IP network nanti. Ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita pindah ke Oracle. Kita memakai Oracle di sini. Nah, di Oracle saya sudah membuat server 1, klien 1, server 2 dan klien 2. Jadi ini topologi yang mau kita pakai. Tadi kan ada terdapat 2 server dan 2 klien. Dan ini sudah saya buat. Nah, untuk settingan servernya seperti ini. Untuk adapter 1 kita isi dengan braid. Ini tujuannya agar bisa kita setting melalui Winbox nanti. Dan adapter 2 saya isi internal network. Kita beri nama server. Adapter 3 diisi dengan internal network juga dengan nama klien 1. Kurang lebih begitu. Untuk klien 1 settingannya hanya adapter 1 saja yang kita pakai, yaitu berisi internal network nama klien 1. Begitupun juga dengan server 2, klien 2 itu sama settingannya. Oke, langsung saja kita buka untuk semuanya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah terbuka ya. Klien 1 kita taruh bawah, server 1 kita taruh atas, klien 1 kita taruh bawah, server 1 kita taruh atas kiri. Nah, seperti ini. Oke. Kita silang. Kita loginkan terlebih dahulu untuk ininya. Kita yes semuanya. Kita login admin. Untuk passwordnya belum ada, jadi kita buat admin juga. Kita ulang lagi admin semuanya, admin no enter admin admin enter no admin 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 enter
Oke, sudah selesai. Nah, pertama kita setting bagian kiri saja. Bagian kiri ini terdapat server 1 dan klien 1. Nah, untuk server 1 terlebih dahulu kita ketik interface print. Ini untuk mendapatkan MAC address-nya. Nih, MAC address kita lihat bagian paling atas yang bagian address 1 yang bread. Kita lihat angkanya 2763. Langsung kita buka di pinbox. Kita cari yang nomor tadi 2763, ini bagian paling atas. Kita connect saja. Nah, ini sudah connect untuk settingan server 1. Kita close saja, tidak apa-apa. Kita minimize. Kita edit di sini. Sebelum kita menyeting, alangkah baiknya kita ganti nama terlebih dahulu supaya lebih mudah. Enter 1 tadi untuk bread. Kita enter 2 untuk server, enter 3 untuk klien. Oke, sudah selesai. Lanjut kita setting. Pertama kita klik bagian IP, lalu ke address. Nah, kita lihat di sini belum ada address sama sekali. Jadi kita tambahkan. Pertama itu kita menambahkan IP untuk server. Kita pilih DHCP client, kita tambah, kita pilih yang bread, yang address 1, kita apply. Oke, statusnya udah bound, berarti sudah berhasil. Kita lihat di IP nya sudah ada ya, sudah ada nambah 1. Kita tambah lagi untuk menambahkan IP yang untuk menghubungkan antar server. Yang kita IP nya ini yang kita lihat di IP kalkulator tadi, 10.10.17.17.30. Kita lihat dulu apakah benar. Kita baru setting ini, kita menambahkan ini. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk klien 1 dengan ini, menambahkan ini nanti. Oke, kita tambahkan dulu untuk header 2 nya untuk server. Kita pilih server, apply. Oke, nah ini untuk server sudah selesai. Kita apply lagi. Ya, kita tambah lagi untuk menghubungkan klien, IP untuk menghubungkan klien. Tadi IP-nya 10.10.17.1/30. Kita pilih header 3, apply. Oke. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan IP ini. Ini agar klien 1 bisa terhubung dengan server 1 dengan cara tambah IP server di DHCP setup, pilih klien atau header 3, kita next, add DNS, next. Oke, ini status sudah selesai. Tapi tidak sampai sini aja, ada langkah terakhir, yaitu kita mesti memanggil IP yang sudah dibikin barusan ke klien 1. Kita cek dulu addressnya ada apa tidak. Kita tes IP address print. Nah, ini belum ada. Kita interface terlebih dahulu. Interface print. Untuk header satunya udah. Oke. Nah, ini untuk menambahkan IP address tadi dengan cara IP dia CP
yes, interface sama dengan header 1. Kita enter. Oke, kita cek dulu apakah sudah berhasil. IP address print. Nah, sudah berhasil. Kita mendapatkan address 10.10.17.2/30. Oke, tandanya ini sudah berhasil terkonek seharusnya. Mari kita coba. Pertama, kita kita ping dulu klien satunya apa sudah terhubung dengan server 1. Ping, kita panggil IP addressnya ini 10.10.17.2. Oke, kita enter. Oke, sudah terhubung ya. Langsung kita lihat pada bagian klien 1. Kita ping juga ke server 1. Ping, kita panggil yang ini. IP-nya yang header 3 yang ini. Kita panggil 17.1. Nah, ini sudah tersambung, berarti topologi untuk klien 1 dan server 1 ini sudah selesai ya. Sudah berhasil terkonek. Sekarang kita setting bagian kanan, server 2 dan klien 2. Caranya sama seperti tadi. Ini saya percepat aja ya. Oke, sudah ketemu angkanya 278A. Kita buka lagi Winbox. Oke, bener ini kita connect. Kita close saja tidak apa-apa. Kita minimize. Lalu kita pindah. Kita ganti nama seperti tadi. Kita ke interface, header 1 buat bridge. Enter. Header 2 untuk server. Header 3 untuk klien. Oke. Langsung saja kita ke IP klien untuk menambahkan address. Kita add, apply, oke. Sudah selesai, langsung kita ke address. IP address kita add. Kita add ke server terlebih dahulu ya. 10.10.17.18. Ini yang tadi kita hasilkan dari IP calculate /30. Oke, benar. Kita pilih server, apply, oke. Lalu kita tambahkan untuk klien. Tadi kliennya 10.10.3.1/30. Oke. Sebelum kita apply, kita ke klien, baru kita apply, klik oke. Kita tambahkan dulu IP server TCP setup, pilih klien, add DNS, next. Oke, seharusnya ini udah bisa kita lihat IP address. Oh maaf,
muncul untuk IP addressnya, yaitu 10.10.3.2/30. Oke, langsung coba kita ping IP address tersebut di server 2, ping 10.10.3.2, kita enter. Oke, sudah berhasil terkonek ya. Kita close. Sekarang kita coba bagian ini. Kita ping 10.10.3.1. Sorry, salah ping. Tapi dia benar ya. Dia ping diri dia sendiri. Kita ping 10.10.3.1. Kita ping. Oh, ini sudah terkonek ya. Oke, sudah berhasil. Untuk klien terkonek ke servernya masing-masing. Sekarang tinggal kita konekkan semuanya. Jadi klien 1 nanti dia bisa connect ke server 1, ke server 2, ke klien 2. Jadi mereka saling terkonek semua dengan cara memakai ini root atau routes. Nah, ini root. Kita bisa memakai ini nanti. Oke, sebelum itu kita cek terlebih dahulu apakah tersambung atau tidak. Dari klien 1 ngeping ke klien 2. Kita coba ya. Kita ping angkanya 3.2. Ping 10.10.3 titik 2. Nah, dia belum terkonek ya. Begitupun juga ini kalau yang klien 1 belum connect, berarti klien 2 juga belum connect. Oke. Mari kita coba tambah. Untuk addressnya ini kita tambahkan ini klien yang IP network yang enter 3 10.10.3.0 10.10.3.0. Oke, untuk gateway-nya kita isi dengan server IP server sebelahnya. Jadi IP server sebelahnya tadi atau IP server kedua tadi 10.10.17.18. Oh, maaf, untuk yang addressnya kita beri /30. Nah, seperti ini. Oke, benar. Kita play. Oke. Begitupun juga ini kita tambahkan juga ke IP root, kita tambah. Sebentar, kita lihat IP addressnya 10.10.17.0. 10.10.17.0. Untuk gateway-nya kita isi yang titik 17 tadi. 10.10.17.17. Oke, seharusnya ini udah bener. Oh ya, ini kita beri /30. Kita play. Sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk ini DST address kita isi dengan client IP network client yang ini. Kalau untuk gateway bisa kita isi dengan IP server sebelahnya. Jadi misal kalau kita tambahkan root pada server 2, jadi yang kita pakai gateway IP server 1 gitu. Jadi sebelahan. Oke, begitu. Kita oke saja. Nah, ini harusnya sudah bisa saling terhubung. Kita coba terlebih dahulu pada dari server 1. Kita coba untuk menghubungkan ke klien dia sendiri. Kita ping
Jadi ini kita ping ke klien 1 dulu. Apakah masih terhubung? 10.10 titik berapa tadi? Oh, ini 17.2. 17.2. Kita enter. Oke, connect. Kita coba untuk ngeping ke klien 2. 10 titik ping dulu, ping 10.10.3.2. Oh, ini IP address dari klien 2. Kita coba. Oke, berhasil juga. Yang terakhir kita tes ping ke server 2 dengan cara kita panggil IP-nya 10.10.17.17. 18. Oke. Nah, ini sudah berhasil terhubung semua ya. Server 1 sudah terhubung dengan klien 1, klien 2, dan server 2. Lanjut ke server 2. Kita ping ke semuanya. Kita ping terlebih dahulu ke klien dia atau ke klien 2. Ping 10.10.3.2. Kita enter. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ping ke klien 1. 10.10.17.2. Oke, sudah berhasil juga. Kita pindah ke ngeping ke server 1. Ping 10.10.17.17. Kita enter. Oke, sudah berhasil juga. Lalu kita tes ping juga untuk klien 1. Klien 1 kita ping ke klien 1 kita ping ke server 1 dengan cara ping kita panggil 10.17.17. Ini kan oke, bener. Oke, connect. Lanjut. Oh, seharusnya bukan IP ini yang kita panggil, tetapi IP ini. Kalau untuk ke server, sebenarnya ini juga bisa, cuma yang lebih bisa lagi itu kita panggil IP yang untuk menghubungkan tadi, yaitu 10.10. Kalau ini kan dia IP servernya langsung yang dia panggil. Kalau ini dia server yang IP untuk menghubungkan ke server 10.10 titik 17 titik 1 ya, titik 1 tadi. Kita enter. Oke, udah connect. Lanjut ke server 2 ping 10.10 tadi, IP-nya 3.1. Kita enter. Oke, berhasil. Kita ping lagi ke klien 2 ping 10.10.3.2. Ini IP klien 2. Oke, terkonek, mantap. Berarti berhasil. Sekarang tinggal ngeping klien 2. Nah, seharusnya kalau klien 1 berhasil ngeping ke semuanya, klien 2 juga bisa seharusnya. Oke, kita tes ke ngeping ke server 2 terlebih dahulu. Server dia sendiri. Seharusnya udah bisa. Tadi kan udah bisa soalnya. 10 titik tadi 3.1. Enter. Tuh bisa. Kita
tes ke server 1 ping 10.10.17.1. Kita enter. Oke, berhasil juga. Kita tes lagi untuk yang terakhir ke klien 1. Seharusnya ini udah bisa. Tadi kan nggak bisa. Soalnya sebelumnya belum disetting bagian rootnya. Ping 10 10 17.2. Ini IP klien 1. Oke, bisa. Berarti topologi ini untuk menghubungkan ke semuanya berarti sudah berhasil. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ketik, apapun itu, mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.